Sekali lagi kami memanggil nama-Mu Tuhan, dan kami boleh memanggil Engkau Bapa. Sungguh ajaib apa yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami menjalani hidup ini tidak sendiri, melainkan Roh-Mu menaungi kami. Amen. Tuhan, ketika kami lelah dan habis kekuatan kami, Engkau menguatkan kami kembali. Engkau memulihkan, Engkau menghibur, menyembuhkan. Dan sekali lagi Engkau nyatakan kehadiran-Mu. Engkau jamah, Engkau kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Anak-Mu menyediakan diri sebagai bejana, tetapi Engkau saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya, selamat pagi. Saya ingin nyanyi yang lagu lagi viral, Mitas almarhum Si Butar-Butar ya. Saya terkesan karena saya melihat salah satu yang saya gumulkan, hidup ini jangan nggak punya gambar. Dan anak muda ini tiba-tiba dia punya sebuah gambar, sebuah kenangan yang tidak terlupakan. Ya. Jadi hidup ini bukan sekedar panjang umurnya, bukan seberapa-berapa hebat, tetapi pada akhirnya apakah kita pun menemukan makna. Amin. Mumpung masih dikasih hari, ayo kita melakukan kehendaknya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mulai awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, angkat tanganmu kepada Dia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang filler setia. Ibu-ibu saja dengan lembut. Kau lebih string. Kau lebih sanggup. Sama-sama tapi lembut.
tahu sekali lagi ibu-ibu, bapak ibu. Kau lebih. Firman Tuhan berkata, sungai memancar di padang gurun. Nikmati hadiratnya. Doa Bapa kami bukanlah sekedar sebuah doa yang untuk dihafalkan. Tadi saya sharing dengan Pak Sony dan Pak, saya bisa ngeblank, Pak Gem. Jadi kita butuh paham tentang spiritual formation, formasi, unsur. Ibu-ibu kalau masak bumbunya satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Bahannya juga lebih dari satu. Dan itu bagaimana dicampur, urutannya mesti tepat, porsinya mesti cepat, apinya mesti pas. Doa ini menggambarkan sebuah perjalanan hidup. Beberapa angle, tapi hari ini saya mau mengatakan perjalanan hidup. Dan dimulai dengan menemukan diri kita dalam sebuah hubungan dengan Sang Pencipta. Ingat, ketika kita meninggal dunia, kita nggak bersama dengan keluarga. Saya menghormati kesatuan keluarga, tapi roh kita kembali kepada Tuhan. Masing-masing kita. Dan jangan tunggu kita meninggal dunia. Apa yang ditawarkan Yesus adalah apa yang tidak pernah bisa diberikan agama. Hubungan. Persekutuan. Dan ini bukan persekutuan biasa, tapi persekutuan dalam perjanjian. Dan kita jadi anak. Roma 8:15. Tolong bisa ditayangkan, saya akan nayangkan beberapa sambil jalan. Roma 8. Jadi kita diadopsi menjadi anak. Statusnya, keberadaannya dulu. Bukan dikasih apa. Dirubah statusnya. Dan ini lebih dari sekedar sebuah kebaikan. Ini adalah apa yang disebut kasih karunia. Doa ini dimulai dari kita menyapa dia sebagai apa? Bapa. Dan kita dibawa untuk mengenal namanya. Dikuduskanlah namamu. Mengenal namanya. Mengenal dirinya. Mengenal dia. Ibadah itu sebuah perjalanan, bukan belajar Tuhan. Mengenal dan dikenal Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan, kok enggak keluar Roma 8:15? No, 15. Come on.
Siapkan ya, saya nanti akan sebutkan ayat, tolong diperhatikan, siapkan, nanti pada waktunya tayangkan. Nah, kita diadopsi, roh yang menjadikan kita kamu anak Allah. Itu bahasa Inggrisnya spirit of adoption. Diadopsi, kita ini anak adopsi, tapi adopsinya sah. Jadi yang kita ditawarkan bukan sekedar sebuah kebaikan, sebuah hubungan yang pribadi. Semoga ada waktu. Kalau seorang bapak kaya raya ke panti asuhan bawa hadiah, itu namanya kebaikan. Itu namanya belas kasihan. Tapi kalau tiba-tiba di antara sekian anak dia panggil satu anak dan dia berkata, coba bayangkan Anda jadi anak itu. Kamu siapa namanya? Abigail om. Kelas berapa? Kelas 4 om. Papa di mana? Sudah minggat om. Mama kerja jadi TKI, makanya saya dititipkan di sini. Tiba-tiba om kaya raya baik hati ngomong gini, om sayang sama Abigail, mau jadi anaknya om. Itu bukan belas kasihan, itu sayang. Dan kalau Abigail bilang, dia diadopsi jadi anak. Amin. Hidup statusnya berubah. Impactnya, hidupnya berubah. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, ini yang menjadi topik. Ada 4 permohonan. Saya sebut permohonan. Permohonan pertama apa? Datanglah kerajaan. Yang harus diikuti syaratnya, jadilah kehendak. Kata di bumi kita ganti jadi di dalam hidupku. Kerajaan itu datang. Kerajaan sorga itu bukan sekedar perkataan. Kerajaan sorga itu sebuah realita. Kerajaan sorga itu adalah kerajaan. Ada rajanya. Tetapi dia mau hadir sebagai Bapa. Tapi sesungguhnya dia raja. Saya tidak bahas ini. Maksud saya ini yang berikutnya ini. Ada 3 dimensi. Kasih, kuasa, kebenaran. Dan itu bukan huruf, bukan berhenti konsep, tapi sebuah realita, sebuah wujud. Apa bedanya konsep, tulisan, dan wujud? Kalau saya tulis air, inilah tulisan. Kalau saya tunjukkan gambar air, itu visual. Tetapi wujud yang bisa kita minum itu adalah wujud. Kita nggak bisa minum tulisan air. Tulisan air tidak bisa membuat orang haus jadi seger. Gambar air nggak bisa. Yang bisa adalah wujud. Jadi kalau kita bicara love of God, banyak orang percaya love itu baik. Tetapi yang Tuhan mau adalah dia ketemu dengan wujud kasih. Amin. Dia nggak ketemu doktrin kasih, berhenti di situ. Dia ketemu wujud kasih. Bagaimana wujud? Di mana? Apa wujud kasih? Roh Kudus. Makanya kekristenan tanpa Roh Kudus jadi konsep. Jadi belief system. Baik. Tapi tidak cukup. Bicara kuasa, bukan kita nggak boleh berhenti, oh Tuhan itu kuasa. Tetapi kita harus hidup dan menemukan kuasa wujud itu. Amin. Datanglah kerajaan. Itu energi. Kalau kita bahasakan kontekstual. Tubuh kita ini butuh energi. Kalau Anda lack of energy, drop.
namanya supply. Anda dan saya itu tiap saat butuh disuplai. Ada satu kekuatan yang menopang. Saya kesini naik mobil, bukan jalan kaki. Saya tetap ada usaha, neken gas. Tapi yang membuat bergerak bukan energi saya. Tapi saya harus di dalam mobil itu. Amin. Ada satu kekuatan yang menopang. Bukan berarti kita ini berleha-leha. Ada bagian yang kita lakukan. Itulah hidup dalam kerajaan. Nah, saya akan kembali ke sini. Jadi, tetapi Tuhan tidak bicara kerajaan Allah yang kita hanya bicara sorga, nanti meninggal masuk sorga, jadi orang baik. Karena manusia adalah tubuh jiwa roh. Tubuh itu bicara di bumi. Tubuh itu bicara kebutuhan. Amin. Dan berita Injil bukan berita tentang sorga semata, tapi berita kehidupan. Yesus adalah guru kehidupan. Yesus mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia sejati. Jangan jadi jantan dan betina. Jangan jadi ayam yang lihat ayam babon langsung kawin. Nangkep ya? Dia nggak punya tatanan, dia nggak punya nilai, dia nggak punya moral. Ada 3 permohonan, tetapi yang di atas adalah tentang kerajaan. Dari situ kita lihat permohonan apa. Yang pertama adalah tentang rezeki. Jadi Tuhan itu sangat-sangat peduli dengan berkat jasmani. Kenapa ada Betani Movement? Yang dulu dari Manyar Rejo. Itu adalah satu pemulihan. Berita bahwa bukan miskin di bumi, kaya di sorga. Semangat. Bukan begitu. Saya tidak katakan harus kaya raya. Tetapi dikatakan makmur. Prosper. Prosper itu apa? Rasa cukup. Apa? Tidak kekurangan. Amin. Tetapi berkat ini kalau tidak cukup kuat, maka jadi racun. Bukan salah berkat. Anda diberi 1 miliar dengan diberi 100 miliar. Kekuatan hatimu tuh harus beda. Kalau enggak, Anda dimakan sama 100 miliar itu. Betul? Jadi kita harus punya hati yang lebih dari harta itu. Tetapi Tuhan itu sangat peduli. Amin. Sampai Tuhan bilang, jangan takut apa yang kau minum, apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Tetapi saya metakan pencobaan pertama. Saya merenungkan, saya bilang buset. Yesus berpuasa 40 hari dan dikatakan lapar. Coba bayangkan Anda jadi Yesus. Anda enggak dugem loh. Puasa 40 hari, lapar. Berarti ada kebutuhan. Betul? Dan di situ enggak ada mie dok-dok, Indomie, KFC. Saya bilang, aduh. Setan tidak bilang ngerampok kok kamu, maling kok kamu. Betul? Enggak usah dibuka ya. Lukas 4. Matius berapa 4 juga. Tapi iblis berkata, jadikan batu jadi roti. Apa maksudnya? Apa maknanya? Dan kenapa? Itulah sebabnya Yesus menjawab. Manusia tidak hidup oleh roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti itu apa? Kebutuhan. Firman itu apa? Come on. Kebenaran. Tuhan peduli sama kebutuhan. Katakan amin.
Tetapi kita dipanggil bukan tidak boleh kebutuhan di atas kebenaran. Kita harus hidup digerakkan oleh kebenaran. Bukan sekedar kebutuhan atau kesempatan. Kita seringkali dengar cerita seorang gadis yang melacur. Saya bukan menghakimi. Kenapa kamu berbuat begitu, nak? Tuntutan ekonomi. Pernah dengar kayak begitu? Dan Tuhan tidak murka terhadap orang-orang seperti itu. Tuhan berbelas kasihan. Tetapi mereka hidup sebagai manusia biasa. Kebutuhan, apa yang disodorkan iblis? Kebutuhan itu di atas segalanya. Tapi Yesus berkata, tidak boleh begitu. Kita harus hidup digerakkan oleh kebenaran. Dan kebenaran itu kekuatan yang membuat kebutuhanmu terpenuhi. Itu cara. Anda dan saya boleh bertahun-tahun jadi Kristen. Belum tentu pola pikir kita seperti itu. Jadi permohonan pertama adalah tentang kerajaan dan kebenarannya. Amin. Setelah itu baru kebutuhan. Berikan pada kami. Sebetulnya bukan makanan kami yang secukupnya. Our daily bread. Jatahku hari ini. Tiap kita punya jatah. Katakan amin. Tiap anak punya bagian. Saya seringkali doa, Tuhan berikan Hebron yang kau sediakan. Saya nggak minta jatahnya orang lain. Saya minta jatah yang Tuhan beri. Sudah siapkan. Karena kita anak. Amin. Tapi Anda harus masuk dalam perjanjian. Saya nggak bagikan topik itu hari ini. Abraham anaknya berapa? Masih ingat? Berapa? Diam semua. Abraham anaknya berapa? 2, salah. 8. 1 Hagar, 1 Sarah, 6 keturah. Semua anaknya diberi pemberian. Saya bahasakan. Semua dikasih angpau. Tapi yang terima warisan cuma 1. Siapa? Saya tantang, Anda mau milih angpau atau warisan? Dua-dua. Banyak anak Tuhan hanya terima angpau. Serius. Karena dia tidak hidup dalam roh. Jadi kita harus ngerti kerajaan Allah. Saya lagi nulis buku, mohon didukung kalau selesai nanti. Berita yang dibayi Yesus itu kerajaan. Masih ingat perumpamaan nasi goreng? Ada piring, ada timun, tomat, kerupuk, nasi goreng. Piring itu provisi. Tapi bukan nasi goreng. Kerupuk, timun itu ekspresi. Supaya lebih cakep. Tapi bukan nasi goreng. Jadi hal yang utama, apa yang kita cari? Kerajaan Allah dan kebenaran. Ini tidak ngerasani. Ketika berita pemulihan sebagai poin kontak karena orang lapar, dia nggak bisa bicara, tidak bisa diajar kebenaran. Orang lapar butuh makan, orang sakit butuh sembuh. Dan Tuhan menyapa pertama dari kebutuhan. Oh, kau peduli sama aku, betul? Yang jadi masalah, jangan setelah kita melihat pertolongan kebutuhan, kita terus berkutat di situ. Dari minggu ke minggu soal kebutuhan. Tapi percayalah Tuhan itu peduli sama kebutuhan kita. Dia bilang, Bapak ini, Bapak
Mana yang anaknya minta roti dikasih batu. Sampai gemes Tuhan. Percayalah. Tapi engkau jadi manusia, jangan hidup oleh kebutuhan. Kebenaran bukan sekedar konsep. Kebenaran itu jalan. The way. Kau harus jalan, kau harus hidup. Nah, saya masuk kebutuhan. Dan Tuhan berkata, berfirman berjanji, Tuhan gembalaku tidak ketika kita hidup dalam anugerah. Ada lagu burung-burung di udara tidak bekerja, kau beri makan. Saatku, tahu ya? Saatku dana, engkau tahu. Saat dana, dada, dada, la ra 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 ra, nada dada, nada dada, Tuhan. Dan bangunlah hubungan, jangan jadi budak pegawai sama bos, tapi anak sama bapak. Masih ingat? Anda harus punya 3 urapan. Urapan kefefet, ngeyel, sama iman GR. Amin. Anak. Amin. Dan Tuhan mengajar bagaimana jalani hidup. Satu kebutuhan. Kita harus menang sama kebutuhan. Orang lapar gak bisa mikir. Orang kalah gak bisa berbuat kebenaran. Betul? Orang kalah itu, orang takut dia hanya cari selamat. Kita harus menang sama kebutuhan. Kalau kita kalah, kita akan ditekan, diperbudak oleh kebutuhan. Kita harus menang, kita harus minta. Amin. Dan Tuhan peduli. Begini Bapak Ibu Saudara. Kalau orang sakit gimana bisa latihan? Mau besarin otot. Kalau dia atlet gimana? Dia harus sembuh dulu, betul? Tetapi jangan sembuh terus sembuh, tidak pernah berlatih. Latihan itu kebenaran. Tapi sakit perlu disembuhkan. Menang sama kebutuhan. Yang kedua Pak, permintaan ketiga Pak. Ayo. Ampunilah kesalahan kami. Jadi ini poin penting dalam hidup ini. Satu, gimana kita hidup tidak pernah kekurangan rezeki. Amin. Untuk itu sumbatnya harus dipatahkan. 2 Samuel 21 ayat 1. Hati-hati dengan kuasa maut. Hati-hati dengan utang darah. Zaman Daud terjadilah kelaparan selama berapa? 3 tahun. Daud tidak sedang murtad. Daud tidak sedang enggak beribadah. Kenapa? Ada hutang darah. Sehingga kalau saya konversikan 3 tahun bisnis enggak cuan. Bukan karena dia berbuat dosa. Karena ada satu kekuatan yang menutup. Dan Daud tidak menyalahkan A dan B. Daud meminta petunjuk Tuhan. Apanya yang salah? Jadi kalau bisnis rugi terus, apanya yang salah? Nangkep sudah. Saya tidak katakan Anda harus kaya raya kayak konglomerat. Tapi ada berkat yang mengalir. Itulah kehidupan. Tuhan tidak pernah menyepelekan. Yang Tuhan ingatkan, semua bangsa hidup hanya cari kebutuhan. Betul enggak? Itulah yang dicari oleh semua bangsa. Dari kebutuhan, kalau sudah kebutuhan, jadinya terus cari apa artinya? Keserakahan atau kepentingan.
Jadi kalau melimpah apa? Ada tugas untuk menjadi berkat, memberi rasa. Membuat tangan kita harus terulur. Basa Jawa ini gampang, ojo dipek dhewe. Simple. Saya baru dapat klip desainer paling top di dunia yang mati, sebelum mati dia mengasih pesan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan renungannya Steve Jobs. Bagaimana orang di ujung kematian, kesadaran akan habisnya waktu dan masuk ke sebuah alam yang dia nggak bisa menguasai, berapapun duitnya, itu membuat dia mau keluar renungan. Steve Jobs bilang pakai jam yang harganya 1 M sama yang berapa jam tetap jam. Saya enggak anti jam yang mahal. Tapi orang jangan mabuk dengan semua perkara-perkara itu. Sah saja beli jam yang bagus. Saya juga enggak nolak punya kalau dikasih jam bagus, gitu ya. Tapi kita nggak boleh mabuk. Amin. Bukan itu nasi gorengnya. Amin. Amin. Bayangkan kalau saya kasih nasi goreng. Mohon maaf saya salah menyebut nama. Markus. Dengan piring, timun sama tomat kerupuk, nasi gorengnya cuma 1 sendok teh. Pak Markus nggak pernah merasakan nasi goreng. Saya khawatir sebagian orang bertahun-tahun ke gereja nggak pernah ketemu, memahami kerajaan. Yang tahu Tuhan tolong kebutuhan. Nggak salah. Tapi itu bukan nasi gorengnya. Halo. Bukan untuk itu hakikatnya. Kenapa dia peduli? Karena dia mencintai. Itu wujud dari kasih. Tapi bukan kebutuhan untuk kebutuhan. Yang kedua apa? Pengampunan. Bagaimana menang dalam hidup ini? 1, kebutuhan. 2, pengampunan. Jangan pernah mimpi kita nggak pernah tersakiti, disakiti. Banyak orang carut marut, kalau saya bahasakan, jubahnya robek, jubahnya kotor. Karena dia jadi korban keadaan, dia korban perlakuan orang lain yang tidak adil. Jangan pernah berharap hidup ini sistem sosial itu adil, enggak pernah. Makanya jangan paranoid dengan ketidakadilan. Yang kita perlu cari adalah satu kekuatan yang menopang, membuat kita mampu melewati ketidakadilan menjadi satu kemenangan. Yusuf jelas tidak adil. Maksudnya diperlakukan tidak adil. Dia dianiaya, dia dijual. Betul? Kemenangan pertama bukan memperjuangkan perkaranya. Kemenangan awal itu harus dimulai dari melepas pengampunan. Melepas pengampunan bukan tidak menyelesaikan masalah. Tetapi hati kita tidak diikat oleh dendam. Amin. Ya utang ditagih itu enggak apa-apa. Tapi jangan dendam. Memang enggak mudah. Banyak orang setelah dia makin usia, kalau enggak keras seperti telur, hancur seperti wortel. Remek. Kenapa? Perlakuan orang lain. Bukan cuma orang lain, seringkali juga orang terdekat, keluarga. Apalagi kita orang Asia. Anda kalau nikah itu enggak nikah sama orangnya tok, sak warganya. Dan seringkali ada konflik. Belum lagi pengkhianatan-pengkhianatan. Berapa Pak? Saya
kami baru mengadakan Healing and Restoration Seminar. Beberapa anak muda, gadis, mengalami pelecehan seksual. Dan dia sharing, Om, saya ini pacaran. Tiap kali pacaran, pacar itu selalu minta hubungan saya. Ya saya enggak mau. Ya betul, itu begajul saya bilang. Tapi nilainya sudah seperti itu. Dan dia cerita pernah dilecehkan, saya enggak tahu persisnya. Manifestasi nangis gak karu-karuan. Kalau Anda punya anak gadis, apalagi cantik, mesti doa puasa seminggu 2 kali. Gak mudah jalan. Itu yang ketiga. Nah yang kedua dulu, lepaskan pengampunan. Dalam hidup ini, yang kita harus lakukan, melepas pengampunan. Menang kebutuhan. Ini pola. Ini battlefield kita. Dan pengampunan itu diulang 2 kali. Setelah tutup, barang siapa mengampuni orang lain, dia diampuni. Barang siapa tidak mengampuni, dosanya tidak diampuni. Pikirkan, masih ada enggak orang yang Anda dendam? Atau Anda masih sakit hati? Jangan tunggu sembuh. Bertindak aja. Mas, walaupun masih sakit, aku mau mengampuni. Tuhan enggak tanya bisa atau enggak, mau enggak? Kalau mau, ayo. Tuhan, aku mengampuni. Termasuk mengampuni dirimu sendiri. Sebagian orang nggak bisa mengampuni dirinya sendiri. Kalau Petrus tidak dijumpai Yesus seumur hidupnya, dia akan meratapi, menyalahkan dirinya sendiri. Karena dia sudah menyangkal guru. Dia putus asa, dia nggak pernah percaya Tuhan itu masih menerima dia. Dan dia pikir dengan logika dan itu tidak salah. Dia sudah bocengli habis. Karena gurunya di puncak penderitaannya, dia menyangkal. Istilah kalau teman baik di tengah kesulitan, dia tinggalkan. Betul? Petrus sadar. Dia menangis dengan terseduh-seduh. Tapi waktu Yesus bangkit, Tuhan berkata, katakan kepada murid-murid dan Petrus. Secara eksplisit Tuhan itu menyebut malaikat maksudnya. Petrus adalah termasuk murid-murid. Amin. Tapi kenapa disebut secara eksplisit? Karena Petrus nggak akan percaya kalau disebut murid secara umum. Dan Tuhan tahu, itu yang membuat saya kagum. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu perasaan hati kita. Tuhan tahu kelemahan, ketidakmampuan kita. Tuhan sebut namanya Petrus. Dan puncaknya, Tuhan menjumpai Petrus di Danau Galilea. Ditanya, apa kau mengasihi aku? Berapa kali? 3 kali dia menyangkal 3 kali. Petrus tahu, Yesus tuh kadang-kadang gak langsung nyendir. Menyangkal teping telu toh. Dan Petrus menangis. Di situ dia tahu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Whoa, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Perjumpaan. Kau lihat dia terulur. I can see the love in your heart. Saya merasa ada beberapa orang. Berikan dirimu. Izinkan kasih pengampunan itu
mengalir ketika engkau bersedia mengampuni orang lain. Di situ engkau sembuh. Amin. Inilah battlefield kita. Kebutuhan, pengampunan. Yang ketiga adalah pertolongan, perlindungan, kelepasan. Jangan masukkan aku ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan aku dari yang jahat. Saudara, apa bedanya seorang militer dengan seorang awam? Apa bedanya seorang bela diri, martial arts, seorang ahli bela diri dengan orang biasa? Orang yang martial arts atau militer yang Kopassus ya kelas, dia jalan dimanapun, dia akan punya kewaspadaan. Kalau orang awam, dia nggak siapkan itu. Misalnya ada Kopassus, ada bom, dia nggak langsung panik gitu. Dia langsung mungkin ada pistolnya, ada apa, mungkin dia tiarap, dia akan bisa mengambil satu gerak. Betul? Waspada, be alert. Hari Rabu yang lalu saya baru pulang dari Papua. Kita sekeluarga makan di Mie Tokyo. Saya bersama anak saya, mantu dan cucu. Tengah-tengah makan, anak cucu saya ini lagi seneng sekali. Lari dari belakang depan. Lari belakang depan. Waktu dia lari dari belakang ke depan, dia gak pernah lakukan itu. Dan larinya cucu saya itu cepat sekali. Tiba-tiba dia tidak putar balik, dia pegang pintu, kita duduk di depan pintu masuk. Dia buka, dia keluar, langsung lari ke jalan. Saya di depan, saya berdiri di ini, begitu dia, saya nggak tahu apa yang terjadi pada papanya atau petenggengan atau apa. Refleks saya jalan, langsung saya kejar. Saya buka, ini sudah nutup ini, saya buka, ini orang anak sudah sampai hampir di pinggir. Itu halamannya kecil sekali di Tokyo itu. Langsung di jalan. Dan jalan ini cukup ramai. Saya istilahnya orang saya jegal, saya saut, kakinya dam jatuh. Dia nggak nangis, tapi papanya keluar, waduh papanya udah habis hati, udah marah sampai ya panik. Tapi saya sama bilang gini, setiap saat bahaya itu bisa datang. Itulah sebabnya Tuhan bilang, jangan masukkan aku ke dalam pencobaan. Saya pulang dari, ini cerita sedikit lagi, dari Papua. Saya bawa kacamata hitam karena saya turun dari pesawat, kacamata itu di sini. Terus dijemput sopir, tak. Saya masukkan koper, saya taruh di sini. Saya tidak sadar jatuh. Saya masuk, jalan, diplindes, kretek, hancur sudah. Walah, kocomoto tak eman-eman. Gone. Di Seattle, tempat anak saya studi, pernah ada apa orang naik bis atau apa, bisnya ngeblong atau apa, anak-anak sekolah diseruduk. Nah ini kita banyak cerita itu. Coba bayangkan orang itu kayak apa. Mimpi apa dia berangkat, dia salah juga enggak, betul? Maka itulah doa Bapa kami. Amin. Tiap saat itu bahaya bisa datang. Saya dapat, saya nggak tega lihat. Itu katanya di Cina. Pulang sekolah, nganterkan sekolah, mobil, buka, ini. Terus anaknya, ibunya ini, dia ngantuk, diplindes. Keplindes. Pernah lihat klip-klip seperti itu? Kita tidak hidup di zona netral. Setiap saat bahaya itu bisa datang. 3 poin. Pengampunan, kebutuhan, pengampunan, dan perlindungan. Dan itu terjadi ketika kita hidup dalam
kerajaan Allah. Jangan hidup seperti orang biasa. Anda dan saya nggak harus hebat. Jangan hidup jadi orang biasa. How do we know? Ketika Anda masuk dalam perjanjian. Ketika seorang anak yatim diangkat anak jadi seorang kaya raya, dia nggak pernah jadi anak biasa. Setuju? Bukan karena jasanya. Ketika Anda punya hubungan, Anda lahir dalam roh sebagai anak Bapa surgawi. Anda bukan orang biasa. Jangan hidup kayak orang biasa. Jalani hidup nih dengan satu kesadaran, who am I? In Christ. Bukan aku, bukan. Siapa saya di dalam Dia. It's not about me. It's about Him. Amin. Dan Anda akan melihat satu backup. 7 kali orang benar jatuh. 7 kali dia bangun. Wow. Amin. Kalau Anda kenal namanya, baca Mazmur 91 ayat 15 atau 14, coba ditayangkan. Sebab ia mengenal karena ia mengasihi. Mana? Mazmur 91 ayat 14. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, bahasa Inggrisnya, karena dia telah mencintai yang mengasihi aku. Aku akan meluputkannya, aku membela sebab ia mengenal aku, namaku. Jangan doktrin yang Anda ikuti. Temukan pribadi. Amin. Di mana, Pak? Yesus naik ke surga. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus adalah manifestasi Yesus di bumi. Amin. Kau bisa temukan. Kau bisa alami. Kau bisa rasakan. Amin. Engkau gak ketemu tulisan air, engkau ketemu wujud kasih. Engkau tahu bahwa engkau dicintai. Permisi ya, salah satu pergumulan seorang wanita itu apa? Apalagi kalau dulunya, bukan dulunya, ya, saya harus hati-hati ngomong sama wanita. Jangan ngomong tua, gak boleh, dia tersinggung Mbak. Karena ketika wanita itu tua, itu gak usah kekurangan uang atau apa. Dia akan mulai stres. Kok ayuku mulai hilang? Dulu dilirik, saya kalau saya ngelirik. Padahal Anda ibu-ibu yang cantik, Anda masih kecil atau waktu remaja, sekarang sudah, oh enggak boleh ngomong tua, sudah punya cucu. Itu saya hati kita ini sama saja. Artinya kita ini butuh disayang, betul ya? Tapi aku setuai. Nah itu. Tetapi ketika Anda ketemu hadirat Tuhan, Anda itu bisa merasakan. Saya juga punya cucu. Tapi lah saya ketemu Tuhan itu enggak kayak engkong, enggak. Ya anak. Amin. Bisa ngalem. Mau pikir engkong sama emak gak kepingin ngalem. Tapi kan enggak iso. Masa ngalem karo cucu gitu loh. Nah inilah ketemu Bapa. Sehingga hatimu Bu nggak pernah tua. Lu ini luar biasa. Kalau masih muda, wah dilem-lem, ayu nih kamu. Lah sudah tua, kalau sih ngelem ya, gitu loh. Tapi kalau engkau ketemu Bapak Surgawi, engkau tetap bisa, engkau akan menemukan dirimu. Engkau anak yang disayang. Plus 3 bonus itu. Kebutuhan, pengampunan, dan pertolongan perlindungan. Bahasa aslinya jahat itu paneros. Paneros itu bisa sakit, penyakit, pain, kemiskinan. Sesuatu yang menimbulkan rasa sakit. Sesuatu yang merusak, menghancurkan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Saya tidak katakan orang menang itu, orang kalah itu selalu dia Orang bisa kaya, tapi dia kalah dalam sisi satunya.
Makanya 3 bidang. Keuangan, kesehatan, kerukunan, keluarga, perlindungan. Anda harus tahu jaga kesehatan. Orang punya duit aja, sakit itu tidak bisa ngerasakan apa-apa. Apalagi sudah sakit tidak punya duit, itu 2 kali. Loh, dan kita hidup di tengah-tengah virus bakteri. Makanya Anda harus hidup dalam perlindungan kerajaan Allah. Anda harus hidup di dalam penyediaan kerajaan surga. Anda harus hidup di dalam cinta Bapa. Ayo kita lewati hidup ini bukan sebagai manusia biasa, sebagai orang yang berjalan dalam hadiratnya. Kau gak ketemu tulisan, kau ketemu wujud. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Cari dia. Mari kita bangkit berdiri. Sulikan hidupku, ku percaya hanya Yesus penolong yang